Jer, eskalator atau tangga? Eskalator. Wah, anak muda zaman sekarang. Beda cerita kalau siang. Kenapa? Oh gitu ya? Wah, kalau gue sih enggak, gue nggak bakal naik eskalator itu. Yang ini aja. Jam 3:30 pagi, saya melihat banyak tempat tidur spring bed di sana. Sana aja. Iya, sekarang saya lagi ada di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kali ini kita ketemu ada Mas Sastro. Hai. Di doa kali ini kita akan bicara tentang agama dan musik. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kita mau bahas katanya musik itu di dalam agama Islam itu haram. Ya, sebetulnya urusan musik ini khilafiyah. Khilafiyah. Khilafiyah artinya tidak terjadi satu pendapat. Ya. Ada yang mengharamkan, terutama ulama-ulama fikih. Hampir 90% ulama fikih mengharamkan musik. Kenapa? Alasannya satu, al-musik min ba'di alatil malahi wa alatil ma'asyi. Ya. Jadi musik dianggap sebagai alat untuk mengundang kemaksiatan dan melenakan manusia dari Tuhan. Tergiurnya atas suara-suara musik itu sehingga lupa pada Tuhan. Iya. Maka di sini mayoritas ulama fikih mengharamkan musik. Iya. Berangkat dari beberapa hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah ketika berjalan kemudian terdengar suara seruling, beliau menutup kedua telinganya. Gitu. Sampai dia bertanya pada sahabat, ini masih nggak suara seruling? Nah, dari perilaku Nabi yang seperti itu, akhirnya orang disimpulkan bahwa oh kalau begitu haram. Gitu. Tetapi sementara ulama ada yang menghalalkan. Dari suatu hujah hadis juga bahwa pada suatu perayaan pengantin gitu, sahabat sedang menabuh-nabuh alat musik. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang bilang, berhenti, ada nabi nih, ada nabi. Ya, tapi Nabi bilang, teruskan saja, nggak apa-apa, boleh teruskan saja. Nabi bilang begitu. Jadi ini khilafiyah. Gitu. Khilafiyah itu masih dalam perdebatan, meskipun untuk mayoritas ulama fikih itu mengharamkan dengan kedua alasan dasar itu. Dalam fikih itu berlaku prinsip begini, yaturul hukmu ma'ilatihi wujudan wa adaman. Penerapan suatu hukum itu tergantung elatnya, tergantung alasannya. Kalau tidak dipakai maksiat, kalau tidak dipakai untuk melupakan Tuhan, justru untuk mengingatkan Tuhan, boleh dong. Oh, misalnya contohnya para wali-wali dulu bikin gamelan, bikin musik untuk manggil orang. Atau musisi yang menyanyikan lagu-lagu religi. Akhirnya anak-anak di jalanan keluyuran, oh tiba-tiba, ayo kita dengerin musik aja, di situ ada musik bagus. Di situ orang jadi ngumpul, bisa sholawatan bareng. Itu justru boleh dong. Boleh, begitu. Nah itu yang dari sisi fikihnya. Ya. Tapi kalau dari sisi tasawuf, ilmu sufi, justru 90% kebanyakan ulama-ulama sufi membolehkan musik itu. Gitu loh. Justru di tasawuf membolehkan. Karena kan kayak musik Jalaluddin Rumi misalnya. Jalaluddin Rumi yang terkenal sufi. Terus kemudian ada Imam Dunnun al-Misri itu juga mengatakan, bahkan Imam Dunnun al-Misri mengatakan bahwa al-musik sautun haq. Faman tahaqqaq fawal haq, faman tazandaq fawal zindiq. Musik itu suara kebenaran. Musik itu suara kebenaran. Karena dia cerminan dari hati. Nah, ini artinya musik yang berangkat dari hati. Barang siapa mendekati musik untuk mencari kebenaran di situ, maka dia akan dibimbing menuju kebenaran melalui musik. Tapi faman tazandaq fawal zindiq. Tapi kalau Anda ingin mencari kemaksiatan, ingin mencari kesesatan dari musik, Anda juga akan diarahkan menuju kesesatan, menuju kemaksiatan melalui musik itu. Jadi ini tergantung orangnya juga. Jadi teman-teman. Gitu. Jadi whatever ya, kita mau dibilang yang penting kita menggunakan musik ini untuk apa? Sama seperti tadi sempat Mas Sastro bilang itu sama seperti sebuah golok. Kalau misalnya golok itu dipakai buat motong buah terus dibagi ke orang-orang, motong kambing itu
ya no problem. Tapi kalau untuk bunuh orang, melukai orang, ya jadinya madorot kan, nggak boleh. Demikian juga musik. Ya. Nah, tapi ada suatu hal yang menarik, peringatan Imam Ghazali. Oke, gimana itu? Imam Ghazali bicara mengenai al-ismak wal wujdad. Dari ismak itu suara yang indah, ya kira-kira musik lah, kira-kira gitu. Jadi musik itu bisa mengarahkan, menggetarkan, mempengaruhi jiwa manusia. Sekalipun orang tersebut tidak paham dari bahasa yang diucapkan melalui musik itu. Mas Anji dengar musik dari bahasa Arab, biar nggak paham bahasa Arab, tetap aja ikut ikut menggerakkan. Nah, karena yang dampaknya seperti itu, maka beliau menyebutkan hati-hati dengan musik, karena banyak penumpang gelap menggunakan musik itu. Penumpang gelap. Maka supaya musik ini tidak terjatuh pada hal-hal yang maksiat, hal-hal yang haram, kita kendalikan. Kita jadikan musik untuk bermunajat, mempertemukan jiwa pada Allah. Itu satu. Yang kedua, musik ini punya dua daya yang sama-sama dahsyat. Untuk merusak, dia juga punya kekuatan dahsyat untuk merusak. Tapi untuk memperbaiki juga punya kekuatan dahsyat untuk memperbaiki. Sama besarnya. Daripada dipakai orang untuk merusak, mendingan kita ambil, kita pakai untuk memperbaiki. Kalau musik ini kita jauhin, kita biarkan, kita menjauh semua dari musik, kan tidak semuanya orang bisa menjauhi musik. Akhirnya musik dipakai oleh orang lain untuk merusak. Nah, kira-kira begitu. Jadi teman-teman, itulah kesimpulannya. Jangan terlalu percaya atau mengambil semuanya yang ada di Mbah Google. Jadi kita ambil sisi positifnya gitu. Oke, yang Anda mengharapkan musik nggak apa-apa, tinggalin musik nggak apa-apa. Tapi kan orang lain yang butuh musik perlu dipenuhi kebutuhan musiknya itu. Daripada disajikan musik yang nggak benar, mending kita sajikan musik yang benar. Nah, gitu. Itu catatan. Daripada disajikan musik yang tidak benar, kemudian kita sajikan musik yang benar. Terima kasih Mas Hasan. Sama-sama Mas Anji. Salam dari sahabat-sahabat saya di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Mana salamnya?